bahwa di dalam mengasihi ada 3 objek penting yang kita lihat di sini, yaitu kasih terhadap diri sendiri sebagai yang mittelpunktnya, kemudian kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Saya mittelpunktnya, relasi kasih saya harusnya kepada Tuhan dan kepada sesama. Mungkin bisa tolong ada yang membaca Lukas 10 ayat 27 untuk bisa kita melihat objek dalam mengasihi ini. Lukas yang ke-10 ayat yang ke-27. Saya minta tolong ada yang bisa baca. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Iya. Amin. Saya di dalam mengasihi Tuhan dan diri saya dan sesama, caranya yang Tuhan kehendaki, yang seharusnya terefleksi di dalam kasih kita adalah dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi gak hanya dengan karena kita mengerti, tetapi juga jiwa kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jiwa yang mengasihi Tuhan ini juga harus mengerti Tuhan yang kita kasihi. Itu sebabnya kita pelajari tentang hakikat Allah, pribadi Allah, siapa Dia. Kita perlu mempelajarinya, kita perlu memahaminya. Bukan dengan bodoh-bodoh aja kita bilang kita percaya tanpa kita mau belajar mengerti tentang Dia, siapa Dia. Objek yang kita kasihi itu. Kita benar-benar dengan segenap akal budi, kita pakai akal budi firstan kita untuk memahami siapa Tuhan yang kita kasihi. Kemudian dengan segenap jiwa dan hati kita benar-benar serius sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengenal Dia, mau belajar tentang Dia. Dengan seluruh kekuatan kita pun mau mengasihi Dia. Dengan segala apa yang ada pada kita, bahkan dengan materi kita. Kalau kita tadi baca di dalam bagaimana kisah Rasul jemaat mula-mula tadi. Dengan segenap kekuatan, dengan segala materi mereka berkumpul dan membagi semua apa yang menjadi milik mereka untuk menjadi bagian untuk saudara-saudara mereka yang berkekurangan. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita. Kemudian kita benar-benar dikatakan di sini bahwa jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa penting untuk ditekankan bahwa kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri? Karena saat kita belum bisa mengasihi diri kita sendiri, kita pun juga akan tidak dimampukan mengasihi sesama. Saat kita juga tidak mampu mengasihi Tuhan, kita pun tidak akan mampu mengasihi diri sendiri dan kita pun tidak akan mampu mengasihi sesama. Jadi korelasinya, hubungannya ini selalu dengan Tuhan dan diri sendiri. Mengasihi Tuhan menjadi landasan kita mengasihi diri sendiri dan
mengasihi sesama. Saat kita mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri ini bukan selfish ya, bukan memperhatikan sekedar ego kita yang kita dahulukan, bukan itu maksudnya. Bagaimana kita mengasihi diri sendiri itu kita menerima diri ini dari tangan Tuhan, bahwa kita ini adalah makhluk yang berharga. Kita ini adalah makhluk yang sempurna seperti Tuhan ya. Kita diciptakan hanya sedikit lebih rendah dari Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita itu sungguh-sungguh luar biasa ciptaan yang Tuhan ciptakan. Karena Dia menciptakan kita hanya sedikit lebih rendah daripada Dia. Betapa luar biasanya kita ini. Nah, sejauh mana kita memahami konsep diri kita ini, bahwa dan mengasihi diri kita ini, bahwa kita sungguh-sungguh satu ciptaan yang berharga, kita sungguh-sungguh satu ciptaan yang dikasihi Tuhan, kita luar biasa, kita adalah biji mata Tuhan. Sejauh mana kita memahami diri kita dan mengasihi diri kita dalam relasi itu. Dan saat kita mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, maka kita dimampukan juga untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Karena saat kita tidak bisa mengasihi diri kita, tidak bisa menerima kita dalam kacamata Tuhan, maka kita juga akan tidak sanggup melihat sesama kita dalam kacamata Tuhan itu. Kita tidak sanggup untuk melihat akan segala kelebihan yang ada dan yang dimiliki oleh sesama kita sebagai ciptaan yang luar biasa berharga. Saat kita tidak menerima diri, kita pun akan tidak sanggup menerima sesama kita. Saat kita tidak mengasihi diri, kita pun tidak sanggup mengasihi sesama kita. Dan caranya semuanya kembali lagi dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Dan ini yang harus menjadi objek di dalam mengasihi dan cara di dalam mengasihi. Kita diminta Tuhan untuk berbagi. Nah, apakah anak-anak Tuhan itu udah punya rasa simpatisan, punya belas kasihan, punya kemurahan, itu buah-buah roh. Ya, ada 1 buah tapi 9 rasa. Nah, terus bahkan ada juga yang nggak memperdulikan kalau umpamanya pembangunan gereja. Ya, memang gereja ini bisa berbentuk bangunan, tetapi ada juga yang berbentuk fisik. Karena kita semua ini, ibu-ibu itu, kita adalah gereja-gerejanya Tuhan. Nah, banyak sekali orang yang membutuhkan pelayanan, mereka bingung, mereka punya masalah rumah tangga, mereka punya masalah di pekerjaan, terkadang kita juga nggak memperdulikan. Nah, cara memperdulikan kita kalau kita paling utama adalah dengan mendoakan. Kita mendoakan mereka, itu salah satunya kalau memang paling sedikit kita untuk memberikan perhatian itu, ya. Gereja di sini bisa berbentuk gedung gereja dan arti gereja yang lain adalah umat Tuhan. Kita ini adalah gereja, tangan dan kaki harus mau dipakai untuk melayani setiap gereja. Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk bekerja di ladangnya. Dunia ini ladang yang dipercayakan untuk digarap. Ya, untuk digarap. Pelayanan ada yang menjadi kaki untuk mengabarkan Injil, ada yang jadi tangan untuk menolong pekerjaan Tuhan, ya. Yakobus 2 ayat 26 berbunyi demikian. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Ayat ini jelas sekali. Tahukah kalian kalau iblis mengakui keberadaan Tuhan? Nah, siapa yang tahu tuh? Iblis mengakui keberadaan Tuhan. Nah, ini maksudnya siapa dulu yang tahu tentang Tuhan itu waktu pertama kali Yesus datang ke dunia ini? Iblis yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Iblis terlebih dulu
yang mengenali bahwa Yesus itu Tuhan waktu Tuhan Yesus berdiri di hadapan iblis. Nah, kalau kita baca di Yakobus 2 di ayat 19, bunyinya demikian. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun, nah ini dia nih, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi, iman macam apa yang dimiliki oleh iblis? Kan iblis ini percaya. Dia beriman bahwa ada Tuhan, ya. Dia gemetar gitu. Tetapi apa yang dia miliki? Iblis tidak taat pada Tuhan, walaupun mereka tahu siapa itu Tuhan. Iblis tidak punya tindakan, walaupun mereka tahu siapa Yesus Kristus. Iblis gemetar pada Yesus Kristus. Iblis mengakui keberadaan Tuhan Yesus, tetapi tidak taat kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mempunyai talenta, persembahkan itu kepada Tuhan. Gereja itu saling melengkapi. Kita harus melayani dengan sukacita. Itu adalah bukti kasih kita kepada pekerjaan Tuhan di bumi ini. Ada satu ayat favorit saya, ibu-ibu, di dalam Kolose 3 ayat 23. Mungkin ibu-ibu udah banyak yang mengetahui firman Tuhan ini ya. Saya akan baca di Kolose 3 ayat 23. Adapun apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Contohnya, kalau kamu bisa bernyanyi, bernyanyilah mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kamu bisa masak, layananlah di bagian konsumsi. Jadi posisi apapun yang diberikan kepada kita, waktu kita melakukan itu melayani. Saya dulu ya, ibu-ibu, saya sering sekali pergi ke tempat-tempat jompo untuk membantu mereka, menghibur mereka, menemani mereka. Ya, itu yang saya lakukan. Jadi supaya menyalurkan karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Nanti mereka senang, mereka bahagia, itu suatu kebahagiaan buat saya sebenarnya. Ya, jadi apapun yang Tuhan berikan kepada kita, talenta, lakukan itu.